Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Lukito Budiarjo. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Lukito. Oke, selamat sore semuanya. Michelle kesaksiannya luar biasa, ya. Apa yang dialami oleh Michelle pernah saya alami dulu, tapi dalam konteks yang berbeda. Jadi Michelle yang tadinya normal, terus tahu-tahu dalam beberapa saat divonis kena sakit yang luar biasa, ya, leukemia. Kalau saya di usia 13 tahun, tahu-tahu divonis kena sakit rematik tulang. Dulu saya anggap enteng. Wah, dulu nggak bisa terima. Persis sama apa yang dialami oleh Michelle. Dulu saya juga protes sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan kok gini? Emang saya jahat-jahat seperti apa gitu ya. Dulu saya pikir dosanya dosa apa saya jadi kok begini gitu. Lalu saya coba mulai mencari siapa yang salah nih. Jangan-jangan orang tua saya ada dosa apa gitu ya. Tapi enggak, orang tua saya baik-baik. Lalu saya cari di kakek nenek gitu kan. Wah, generasi di atasnya lagi. Juga baik-baik semua mereka. Cari lagi ke atasnya lagi, ada nggak yang main dukun atau apa gitu, siapa tahu dulu main dukun, terus saya kena nih akibatnya gitu kan, nggak ada juga. Jadi, wah dulu saya protes. Ya mirip kayak Michelle, protes gitu. Tapi satu hal, pada satu titik, Tuhan mengubah hidup saya. Pada satu titik, Tuhan mengubah hidup saya. Sakitnya belum berubah, fisiknya belum berubah saat itu, tapi di dalam diri saya ada sesuatu yang berubah. Sama persis tadi, Michelle, di dalam dirinya ada sesuatu yang berubah. Nah, itu yang akhirnya mengubah hidup saya sampai hari ini, dan masalah yang terjadi justru tidak membawa kita makin terpuruk, tapi justru kita bersyukur. Saya bersyukur, tadi juga dengar kesaksian Michelle, ada satu kalimat yang, ya saya bukannya langsung kuat, saya juga jatuh bangun, tapi saya jatuh bangun di kaki Tuhan. Wow, luar biasa. Jatuh bangun di kaki Tuhan tuh bukan membuat kita babak belur, tapi membuat kita makin kuat. Ya, sama seperti kalau tentara militer latihan, udah pasti jatuh bangun juga, tapi jatuh bangun di tempat latihan, bukan di tempat perang. Kalau jatuh bangun di tempat perang mati gitu ya. Tapi kalau jatuh bangun di tempat latihan, keluarnya apa? Kopassus, ya kan? Kultor gitu ya, tentara-tentara yang luar biasa gitu. Nah, itu benarnya itulah yang sebenarnya Tuhan mau kerjakan. Nah, sore hari ini saya mau sharing nih, ini kontekstual sekali, cocok dengan apa yang dialami oleh Michelle, ya, yang dialami juga oleh saya, yaitu dengan judul 5 sikap yang mengaktifkan iman. Ya, dari Bapak Ibu dalam hidup kita ini kita punya iman, yes kita punya iman. Tapi pertanyaannya, imannya udah aktif belum gitu? Imannya ini perlu diaktifkan gitu ya. Nah, untuk mengaktifkan iman ini perlu latihan. Jadi iman ini perlu menjadi kuat, iman ini perlu menjadi aktif, iman ini perlu menjadi hidup, dan caranya melalui ini. Nah, saya ambil dari ayat Matius pasal 10 ayat 29. Satu kali pada waktu pelayanan, Yesus bilang begini, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Waduh, 2 ekor loh seduit gitu ya. Seduit itu nilainya berapa? Kalau di dalam bahasa Inggris, one penny, one pence itu ya kalau US dollar, jadi kira-kira cuma Rp195, nggak sampai 200, nggak sampai nopek gitu ya, nggak sampai Rp200, dikasih 2, jadi artinya satu burung pipit harganya nggak sampai cepek, nggak sampai Rp100, murah banget itu burung pipit. Tapi Tuhan bilang gini, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Wow, luar biasa. Tuhan bilang, kamu lihat tuh burung pipit, murah. 2 seduit dapat 2 ekor.
Seekor nggak sampai cuma 100 rupiah, nggak nyampe. Tapi walaupun murah, itu burung pipit. Nggak ada yang bisa jatuh kalau tidak diizinkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, kita kan biasanya gini, kita menghargai barang tergantung harganya kan, tergantung nilainya, betul nggak? Kalau kita kehilangan barang yang harganya cuma cepek, yang harganya cuma 100 rupiah, ngapain kita cari-cari, gitu kan? Tapi kalau kita kehilangan barang, misalnya kita mau pergi nih, mau keluar gitu, itu dulu beli itu apa ya? Apa kancing hilang gitu, harganya murah banget, kancing nggak sampai 100 perak. Udahlah kita tinggal aja, ntar beli lagi aja, murah kok gitu kan. Tapi kalau kita mau pergi terus kita cari jam tangan kita, kebetulan jam tangannya bermerek gitu ya, harganya 100 juta gitu misalnya nih. Terus begitu, ini jam tangan kemana ya? Wah, kita nyari, jangan-jangan kita nggak jadi pergi, dah kita cari dulu gitu. Ini jam kemana gitu ya, karena nilainya itu 100 juta. Tapi kita lihat di mata Tuhan, bukan soal nilainya, yang walaupun kelihatannya murah, kelihatannya rendah, tetap di mata Tuhan itu berharga. Nah, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita itu, semua pasti diizinkan Tuhan. Setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, tidak akan pernah bisa terjadi kalau tidak diizinkan Tuhan. Seperti tadi ya, burung pipit tuh, dia nggak akan jatuh kalau tidak diizinkan oleh Bapa. Artinya setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita bukan dikehendaki Tuhan ya, karena Tuhan tidak pernah menghendaki kita sakit. Tuhan tidak pernah menghajar anaknya dengan sakit penyakit, enggak. Penyakit datangnya dari kuasa yang lain, kuasa jahat. Tetapi kalau tidak diizinkan Tuhan, tidak akan pernah bisa. Nah, jadi semua peristiwa pasti diizinkan Tuhan. Dan kalau semua peristiwa diizinkan Tuhan, pasti ada maksud di baliknya gitu. Nggak, karena kita tahu Tuhan tidak pernah iseng-iseng gitu. Wah, ini iseng-iseng lah, kasih sakit lah, dikit-dikit lah, biar dia ngerasain kalau orang sakit kayak apa. Enggak, Tuhan nggak pernah iseng-iseng gitu. Jadi pasti ada maksud di baliknya. Dan kalau Tuhan punya maksud, Tuhan tidak pernah punya maksud yang jelek. Tadi ayatnya yang menguatkan Michelle itu, Yeremia pasal 29, ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan jelek, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, Bapak Ibu, kita mesti tahu ayat ini turun kepada bangsa Israel, bukan pada waktu bangsa Israel hidup lagi dalam keadaan nyaman, bukan. Ayat ini diberikan oleh Nabi Yeremia, melalui Nabi Yeremia, kepada masyarakat Israel ketika bangsa Israel berada di pembuangan di Babel, di Babilonia. Jadi pada waktu mereka justru sebagai tahanan di negeri asing, menjadi tawanan di Babel, orang-orang Israel waktu itu bilang, ya kita parah nih, kita nih jadi tawanan, kita nih udah ditinggalin Tuhan nih. Kayaknya Tuhan udah nggak peduli sama kita. Tuhan udah melupakan kita. Tuhan menghukum kita nih karena kita salah nih, kita jahat nih. Tuhan hukum kita. Firman Tuhan datang melalui Nabi Yeremia. Tuhan bilang gini, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan. Walaupun mungkin bangsa Israel pada waktu itu berpikir seperti itu, tapi Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yeremia. Enggak, aku tidak pernah punya rancangan yang jelek. Aku nggak pernah punya rancangan kecelakaan. Itulah yang kami alami. Michelle alami, saya alami. Dulunya saya pikir Tuhan jahat bener gitu ya. Kenapa saya dikasih beginian? Tadi Michelle juga, kenapa aku yang ini, yang dulu, yang istilahnya, yang hidupnya lebih kacau, kenapa dia enak-enak aja gitu. Tapi datanglah firman Tuhan ini bahwa Tuhan nggak pernah punya rancangan yang buruk. Tuhan nggak pernah punya rancangan yang buruk. Nah, kadang-kadang memang sulit. Kadang-kadang ini nggak sesuai dengan apa yang peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, gitu ya. Tetapi percayalah bahwa firman Tuhan itu benar. Gitu. Jadi karena itu kita pegang ini. Nah, peristiwa atau kejadian dalam hidup kita secara umum bisa kita bagi menjadi dua kategori. Ya, yang pertama adalah peristiwa yang dalam tanda kutip kelihatan buruk. Gitu. Peristiwa yang kelihatan buruk itu belum tentu buruk loh.
Belum tentu buruk. Peristiwanya bisa kelihatan buruk. Kalau di dalam Alkitab ada contohnya. Ayub. Kita semua tahu mungkin cerita tentang Ayub. Bagaimana Ayub, orang kaya yang paling kaya di timur. Itu Ayub. Orang paling kaya. Jadi sebelum Jack Ma, itu Ayub. Gitu ya. Kalau sekarang Jack Ma gitu ya. Kalau zaman dulu Ayub. Dan Ayub ini tahu-tahu hartanya habis dalam waktu 1 malam. Anak-anaknya mati semua, 10 orang. Gimana nggak stres? Makanya dia sampai stres, sampai borokan gitu. Udah gitu, hartanya habis, anaknya mati semua, istrinya maki-maki dia lagi. Ngapain kamu nyembah Allah? Kamu hidup saleh, kamu selama ini beribadah sama Tuhan. Ngapain? Kamu kutukin tuh Allah kamu, lalu kamu mati aja gitu. Bayangin saudara, sudah hidup dalam keadaan susah, tapi Ayub malah istrinya seperti itu. Tapi jangan kita buru-buru memvonis istri Ayub dulu gitu ya. Nah, sekarang coba kita membayangkan. Kalau anak-anaknya Ayub 10 orang mati, kira-kira nih kalau papa sama mama, kalau kehilangan anak siapa yang lebih sedih? Papa atau mama lebih sedih? Mama biasanya. Mama biasanya lebih sedih. Jadi kita bisa memahami kenapa istri Ayub bisa bereaksi seperti itu. Kenapa istri Ayub dari ucapannya kepada suaminya, kepada Ayub, dia bilang, kutuki Allahmu, lalu kamu mati saja gitu. Kenapa dia berteriak seperti itu? Yang pertama, istri Ayub stres. Istri Ayub stres. Dua-duanya stres, Ayubnya stres, istri Ayub juga stres. Nah, cuman bedanya di sini. Ayubnya stres, makanya dia borokan kan. Kalau orang udah stres kan bisa jadi macam-macam. Wah, itu borokan sampai mau garuk aja udah nggak kerasa. Kita menuliskan dia garuknya pakai beling tuh. Pakai kayak keramik gitu, saking udah gatelnya itu udah luar biasa gitu. Dan istri Ayub stres juga, lebih berat lagi. Jadi dia udah sini, dan kita lihat, istri Ayub menyalahkan Tuhan. Makanya dia bilang sama suaminya, kutukin Allahmu, percuma kamu beribadah sama Allah. Jadi rupanya istri Ayub, dia melihat Tuhan itu sebagai Tuhan yang baik kalau dia diberkati. Tapi ketika dia kehilangan berkat, langsung berubah. Dia lihat Tuhan sebagai Tuhan yang jahat. Nah, beda dengan Ayub. Ayub waktu diberkati, dia lihat Tuhan itu sebagai Tuhan yang baik. Tapi waktu dia kehilangan berkat, ada musibah, Ayub tidak berubah. Ayub tetap mengatakan, Tuhan itu tetap baik. Makanya dia bilang gini sama istrinya, kamu ngomong seperti perempuan gila, katanya. Dulu kita diberkati, kita bersyukur. Sekarang kita gini, kita mau menyalahkan Tuhan, nggak bisa kalau pakai bahasa sehari-harinya begitu. Dia bilang, aku datang telanjang, aku mati pun telanjang. Jadi di mata Ayub, apa yang membuat Ayub kuat? Apa yang membuat istri Ayub tidak kuat? Karena pandangan istri Ayub terhadap Allah berubah. Waktu dia diberkati, dia lihat Allahnya baik. Waktu dia kena musibah, kehilangan berkat, kehilangan anak-anaknya, dia berubah juga melihat Allah itu Allah yang jahat. Tapi Ayub kenapa kuat? Karena Ayub melihat Allah itu baik pada waktu dia diberkati, tapi ketika dia kena musibah pun, Ayub tidak berubah. Dia tetap mengatakan, Allah itu baik. Bapak Ibu yang kekasih, seringkali kita sulit melihat Allah yang baik ketika kita sedang punya masalah. Tapi kalau kita berhasil melihat itu dengan cara yang benar, kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Dan kita tahu endingnya, akhir kisah dari Ayub. Ayub dipulihkan Tuhan, dan bahkan Ayub bisa bilang begini, dulu aku mengenal Engkau ya Bapa, ya Tuhan, dari apa kata orang. Tapi sekarang aku mengenal Engkau secara pribadi. Wow, dia punya pengenalan pribadi. Tadi kesaksian Michelle kan juga begitu. Melalui sakitnya ini justru mengenal Allah yang menciptakan langit dan bumi gitu. Saya
Saya juga gitu. Justru karena melalui dalam tanda kutip peristiwa yang kelihatan buruk ini dalam hidup saya, wah saya malah sekarang jadi mengenal Allah yang luar biasa, yang mencipta langit bumi, bahkan saya melayani Dia, diberi kesempatan. Wow, siapa saya? Diterima di perusahaan yang namanya Microsoft aja belum tentu saya diterima. Tapi sama pencipta langit dan bumi saya diterima, saudara. Walu, nggak perlu pakai surat lamaran, diterima. Wow, luar biasa. Anugerah. Ya, jadi peristiwa yang kelihatannya buruk, belum tentu buruk, gitu berakhir dengan buruk. Tapi sebaliknya nih, kalau tadi peristiwa bisa dibagi dua, peristiwa juga bisa kelihatan baik, kelihatannya baik. Hati-hati, peristiwa yang kelihatan baik belum tentu baik loh. Yang kelihatannya baik belum tentu baik. Gitu. Kalau kita dia tidak meresponi dengan benar. Contohnya siapa? Saul. Saul dipilih menjadi raja tanpa kampanye. Saudara, Indonesia akan mengalami pemilihan presiden tanggal bulan apa? Februari tahun 2024. Wih, tapi kampanye udah dari sekarang 2022 udah kampanye, saudara, udah diam-diam kampanye gitu kan, bagi-bagi kaos kampanye gitu kan. Nah jadi sekarang pun orang udah kampanye. Nah Saul nggak perlu pakai kampanye, dipilih Tuhan. Wah kelihatannya baik luar biasa. Bahkan Saul itu dari suku yang paling kecil, tapi yang awalnya kelihatan baik, akhirnya malah berakhir dengan buruk. Akhirnya berakhir dengan buruk, karena akhirnya Saul ditinggalin Tuhan. Bahkan janji Tuhan terhadap Saul nggak digenapi. Tuhan batalkan, dipindahkan kepada Daud. Kenapa? Karena Saul meresponi yang kelihatannya baik dengan cara yang salah. Tapi Ayub meresponi peristiwa yang kelihatannya buruk dengan cara yang benar. Jadi dari sini kita bisa lihat, sebenarnya peristiwa tidak akan menjadi baik atau dia akan menjadi baik atau buruk tergantung dari respon kita. Tergantung bagaimana kita meresponi. Jadi kalau kita meresponi dengan baik, maka kita yang kelihatan buruk pun bisa jadi baik. Sebaliknya, yang kelihatan baik, tapi kalau kita responi dengan cara yang salah, justru itu bisa menjadi berakhir dengan buruk dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu, buat kita yang Bapak Ibu yang sedang mengalami pergumulan dengan sakit, dengan penyakit, responi dengan cara yang benar. Nah, saya akan sharing ini 5 sikap yang bisa mengaktifkan iman kita. Nah, 5 sikap ini kita bicara tentang respon kita. Bagaimana respon kita? Karena respon ini akan membuat perubahan besar terjadi dalam hidup kita. Tadi kita udah dengar kesaksiannya Michelle. Michelle udah melewati masa itu dan mengenal Tuhan. Saya 41 tahun yang lalu saya mengalami itu. Jadi saya mulai mengalami dari 46 tahun yang lalu saya mengalami peristiwa itu. Sampai 41 tahun yang lalu, selama 5 tahun saya udah stres berat saya, stres berat. Sampai saya udah mau bunuh diri 3 kali. Tapi Tuhan gagalkan gitu. Jadi tapi akhirnya berubah semua. Nah, 5 sikap yang mengaktifkan iman kita. Apa saja sikapnya? Yaitu yang pertama, miliki sikap tetap percaya bahwa Tuhan itu baik, benar, dan tidak pernah salah. Percayalah, Tuhan itu nggak pernah berubah. Sifat Allah kita tuh sifat Allah yang baik. Dia Allah yang benar. Dia Allah yang nggak pernah salah. Dia nggak pernah punya planning yang jahat. Tadi Yeremia pasal 29 ayat 11 kan, Tuhan nggak pernah punya planning yang jahat buat kita, anak-anaknya. Walaupun kelihatannya buruk gitu, tapi nggak pernah jahat. Saya masih ingat kalau anak-anak kecil dulu pertama kali masuk sekolah, nangis-nangis tuh anak, betul nggak? Nangis-nangis juga. Mungkin kita waktu masih kecil, cuman saya udah lupa gitu. Waktu kita masih kecil dibawa ke sekolah juga nangis-nangis kali ditinggal sama mama kita, dan kita bisa marah-marah gitu, mama jahat. Taruh aku di sini ngapain gitu, sama rame-rame ada orang-orang ini, siapa ini orang-orang aku nggak kenal gitu kan. Jadi tapi apakah mamanya jahat? Enggak dong, mamanya kan tujuannya untuk mendidik anaknya biar pinter, membekali anaknya. Nah, Tuhan juga begitu. Jadi ketika ada yang kelihatannya buruk dalam hidup kita, ayo kita yang pertama responi, miliki sikap ini, sikap tetap percaya bahwa Tuhan itu baik, benar dan tidak pernah salah. Jangan seperti istri Ayub udah stres, dia nyalain Tuhan lagi.
Jadi Tuhannya berubah. Saudara bayangin, kalau Tuhan berubah-berubah begini, waduh, wah repot nih, Tuhan kita nggak pernah berubah. Dia tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ya, itu sikap yang pertama. Lalu sikap yang kedua apa? Sikap yang kedua, sikap rendah hati. Kita belajar harus sikap rendah hati. Contohnya Naaman. Naaman juga mengalami peristiwa yang kelihatannya buruk, yaitu kena sakit kusta. Orang kena sakit kusta zaman dulu, ini ribuan tahun. Ini Naaman orang hebat, jenderalnya Raja Aram. Wah, dan jenderal ini sangat disayang sama rajanya. Kenapa? Karena jenderalnya bertangan dingin, perang kemanapun dia selalu menang gitu ya. Jadi disayang banget sama rajanya, Raja Aram. Tapi kena sakit kusta. Jadi dari situ kita bisa tahu, sehebat-hebatnya orang, tentara, panglima, tetap punya kelemahan. Tetap punya kelemahan. Yang namanya kita manusia itu punya kelemahan. Nggak semua bisa kita kontrol. Naaman kena kusta. Pada waktu Naaman kena kusta, nah, zaman dulu belum ada obat kusta. Zaman dulu cuma satu, kalau orang kena kusta nasibnya, ya tinggal tunggu mati aja gitu. Matinya lebih cepat lah daripada kalau kita mati normal gitu. Jadi kena kusta, divonis kusta. Dan itu orang kena sakit kusta itu, waduh, dia penderitaannya bukan penderitaan fisik aja, penderitaan batin juga. Kenapa? Orang kusta nggak boleh bergaul sama orang sehat. Karena kalau dia bergaul sama orang sehat, nular. Nah, keluarganya bisa kena kusta. Jadi orang zaman dulu kalau kena kusta itu dikucilkan. Itu sebabnya pembantunya istri Naaman itu bukan cerita ke Naaman, karena nggak mungkin bisa ketemu. Dia ceritanya sama istri Naaman. Dia kasih tahu, Bu, itu di Samaria ada nabi namanya Elisa. Itu sakit apa aja bisa sembuh, Bu. Bisa sembuh. Nah, istri Naaman kasih tahu, di mana Naaman? Nggak tahu, jangan-jangan di rumah pengasingan, dikucilkan gitu kan. Tapi terus dia kasih tahu. Nah, Naaman terus langsung, karena dia jenderal, dia langsung kasih tahu sama rajanya. Itu di Samaria ada itu tuh, ada nabi yang bisa menyembuhkan sakit apapun juga. Udah, langsung rajanya bilang, cepat pergi, cepat berobat, ditanggung sama negara, dibikinin surat. Wah, kalau zaman dulu kalau nggak bawa surat, dipikir ngajak perang, dikira lagi memata-matai Samaria gitu kan, bisa perang tuh. Jadi dibikinin surat, direkomendasi. Kenapa? Karena rajanya nggak mau dong panglima perangnya mati, panglima perang yang begitu hebat gitu kan. Tapi begitu dikasih surat, Raja Samaria waktu lagi terima itu salah nangkep lagi. Dia bilang, wah ini Aram nih ngajak perang nih. Emang aku Allah, orang sakit kusta dikirim aku yang suruh menyembuhkan. Gitu. Jadi salah nangkep gitu. Jadi hati-hati, memang berita tuh bisa salah nangkep tuh bukan zaman sekarang aja, zaman dulu juga begitu gitu. Dan akhirnya si Nabi Elisa dengar karena udah gempar kan. Nabi Elisa bilang, Tuanku raja nih, Raja Samaria nih. Jangan begitu, suruh aja tuh Naaman ke sini, ke rumahku gitu. Wah, dia baru ingat, benar juga ada si Elisa. Jadi Naaman disuruh ke rumahnya Elisa. Nah, waktu Naaman sampai di rumah Elisa, ini kan tentara yang sangat dihargai, jenderal yang sangat dihargai. Kalau sekarang itu Jenderal Andika gitu ya, Panglima TNI. Sangat dihormati, sangat dihargai. Nabi Elisa disuruh Tuhan. Nah, ini sekali lagi, tidak ada yang iseng-iseng. Tuhan tuh lagi bukan ngetes, lagi mau nguji si Naaman. Dikasih tahu Elisa, kamu jangan keluar. Kamu nggak usah keluar. Kamu kasih tahu aja sama Gehazi, kasih tahu sama Naaman, suruh nyemplung di Sungai Yordan 7 kali. Nanti dia sembuh. Nah, pertanyaannya, Naaman pergi ke rumah Elisa untuk cari apa? Cari sembuh kan? Untuk minta sembuh kan? Dikasih tahu nggak jalan sembuhnya? Dikasih tahu. Mandi di Sungai Yordan 7 kali kamu sembuh. Nah, mestinya kalau Naaman tetap pada tujuannya, wah, puji Tuhan, ayo cepetan kita ke Sungai Yordan, nyemplung 7 kali, sembuh saya. Udah dikasih tahu jalannya. Tapi nggak begitu loh. Begitu Naaman dengar, tersinggung dia. Tersinggung. Aku pikir dia keluar. Kalau pakai bahasa sehari-harinya, dia belum tahu siapa saya. Keterlaluan, saya jauh-jauh datang ke sini aja saya bawa surat raja. Dia keluar aja nggak mau.
Aku pikir dia keluar, dia panggil Allahnya, dia usap-usap di bagian sakit kustaku. Lalu aku sembuh. Wah, dia marah, dia tersinggung. Dia kemana? Bukan pergi langsung ke Sungai Yordan. Dia bilang pulang. Pulang. Kalau kita pikir, ini Naaman kayak orang hilang kewarasan gitu ya. Dia pengen sembuh kan. Dia sakit kusta kan. Bodoh amat dong si Elisa mau keluar atau nggak keluar kan nggak ada urusan sama dia. Yang penting dia udah dikasih tahu jalan keluar untuk sembuhnya kan. Nggak bisa berubah, tersinggung. Gara-gara tersinggung, marah dia. Gara-gara marah dia bilang pulang. Udah nggak mikir kalau dia pulang mati dia karena kusta. Jauh-jauh dari Aram pergi ke Samaria supaya bisa sembuh. Udah dikasih tahu jalan kesembuhannya gratis lagi, cuma nyemplung 7 kali aja sembuh. Tersinggung. Jadi hati-hati dengan sikap tersinggung. Begitu tersinggung, marah. Bukannya Tuhan nggak kasih jalan keluar untuk sembuh. Tuhan kasih jalan keluar untuk sembuh. Tapi kemarahannya membuat dia hampir saja celaka. Jadi Bapak Ibu hati-hati dalam hidup kita. Kadang-kadang kita kalau menghadapi lagi dalam keadaan sakit lagi, emosi kita nggak stabil loh. Hati-hati. Kita bisa marah, kita bisa ini, dan karena marah, udah aku nggak mau lagi, pokoknya berobat. Wah, itu repot. Wah, aku nggak mau lagi itu karena kemarahan. Hati-hati. Makanya di sini yang perlu apa? Sikap rendah hati. Jadi Naaman waktu lagi marah-marah, prajuritnya kasih tahu, Tuhan, kalau disuruh yang susah aja, Tuhan mau kan? Yang penting kan Tuhan sembuh. Ini pakai bahasa saya sehari-hari gitu ya. Yang penting Tuhan sembuh. Kan Tuhan cuma disuruh nyemplung di Sungai Yordan, susahnya apa sih? Gitu kan. Barulah kesadarannya muncul. Tapi begini loh, Naaman kalau gengsinya masih tinggi, digampar itu prajuritnya. Dia lagi tersinggung, tapi Naaman mau merendahkan hati. Dia baru sadar. Dia baru ngeh. Iya bener juga ya. Saya kan mau ke sini mau sembuh, bukan pengen ketemu sama Nabi Elisa kan. Saya kan pengen sembuh. Ya udah oke. Bayangin ini panglima tentara yang udah sangat dihormati, dia udah keluarin loh perkataan, pulang. Gitu, tersinggung dia. Dia jilat lagi ludahnya dan dia bilang, "Oke lah, oke. Ayo ke Sungai Yordan, yuk ke Sungai Yordan." Dia dengerin siapa tuh? Dia dengerin prajuritnya. Saudara, kalau dia nggak punya sikap merendahkan hati, dia tidak lihat kesembuhan. Dan karena dia mau merendahkan hati, dia mau menyingkirkan emosi dan kemarahannya, dia merendahkan hati. Saat itu, dia belokkan dia ke Sungai Yordan. Dan dia nyemplung 7 kali di Sungai Yordan. Naaman sembuh. Dan Alkitab menuliskan, kulitnya seperti kulit anak-anak lagi. Wow, kulitnya mulus lagi, saudara. Orang sakit kusta udah kulitnya kacau bisa sembuh mulus lagi. Jadi kita bisa lihat, ini luar biasa. Ya, ini makanya Bapak Ibu, sikap yang kedua adalah belajar sikap rendah hati. Kalaupun ada kemarahan, manusiawi. Kalaupun ada kekecewaan, manusiawi. Tapi walaupun manusiawi, jangan diikutin. Karena kalau diikutin malah kita celaka sendiri gitu ya. Karena seringkali yang menghalangi mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita adalah emosi kita. Nah, yang ketiga adalah sikap terbuka untuk dikoreksi. Naaman mau dikoreksi sama anak buahnya, dia terbuka. Nah, kita harus belajar dalam hidup kita ini nggak sempurna, ada hal-hal yang mungkin masih harus dikoreksi, harus diubah dalam hidup kita. Belajar untuk mau merendahkan hati dan punya sikap terbuka. Oke, saya mau berubah, saya mau dikoreksi. Kalau Naaman nggak mau berubah, dia gengsi, dia tetap marah, udah nggak sembuh dia dari sakit kustanya. Dan yang keempat, harus punya sikap positif. Milikilah sikap positif. Bapak Ibu kita sadar bahwa di dalam setiap peristiwa, satu peristiwa tidak hanya ada sisi negatif saja, pasti ada sisi positifnya. Tergantung kita mau lihat yang mana. Nah, tadi kita udah dengar kesaksian bagaimana Michelle mengalami divonis kena leukemia. Bayangin, kalau lihat dari sisi negatifnya, aku ini kenapa? Kok aku jadi begini? Tuhan kok jahat bener sama aku gitu kan? Itu lihat dari sisi negatifnya. Tapi dari sisi positifnya, oh melalui ini aku sekarang mengenal Tuhan. Melalui ini aku melihat mujizat Tuhan. Melalui ini aku dikuatkan. Aku semakin dekat dengan Tuhan. Aku semakin kenal Dia. Wow.
Itu sisi positifnya. Jadi belajarlah kita untuk melihat sisi positifnya. Cuman cenderungnya kita sebagai manusia sudah terbiasa dikit-dikit yang negatif, betul kan? Coba aja kalau kita lihat ngaca tiap pagi, kalau kita sisiran, yang kita lihat apa? Yang positif atau yang negatif? Yang negatif, kalau yang perempuan kita cari jerawat, gitu kan? Atau yang wah ini kurang ini. Selalu kita lihat arahnya yang negatif. Seringkali kita melupakan yang positif. Nah, ini perlu dilatih. Ayo kita melatih diri kita untuk melihat dari sisi yang positif. Nah, kalau kita sudah terlatih untuk selalu melihat dari sisi yang positif, percayalah, maka peristiwa yang kelihatannya buruk pun bisa berubah menjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Dan yang terakhir, sikap mengucap syukur. Kita harus siap mengucap syukur. Naaman setelah disembuhkan, dia mengucap syukur, dia balik ke Nabi Elisa, dia mau kasih persembahan kepada Elisa. Tapi Elisanya dikasih tahu sama Tuhan, jangan terima. Gitu. Bukan selalu Tuhan melarang, enggak, tapi kali ini jangan terima, enggak usah gitu. Tuhan mau kasih tahu, aku kasih for free gitu ya, nggak usah bayar gitu. Udah. Tapi Naamannya bersyukur, dan Naaman bukan hanya keterima kesembuhan. Naaman bilang gini sama Elisa, mulai saat ini aku tidak akan menyembah Allah yang lain. Aku hanya menyembah Allah Yahweh, Allahnya orang Israel. Karena dia bilang tidak ada Allah yang seperti ini. Luar biasa. Tapi dia bilang, aku mohon ampun nih, karena aku kan panglimanya raja. Kalau rajanya lagi menyembah dewa Baal atau masuk ke penyembahan dewa Dagon, aku harus dampingin dia untuk melindungi dia. Nah, Elisa bilang gini, kalau engkau menjalankan tugas untuk menjaga rajamu, Tuhan mengampuni, nggak apa-apa. Tapi dia bilang, aku tidak akan menyembah Allah yang lain, kecuali Allah Yahweh. Jadi Naaman bukan cuma terima kesembuhan, Naaman terima keselamatan. Naaman justru mengenal Allah yang hidup. Jadi melalui sakit kustanya, dia malah jadi kenal Allah yang hidup. Seperti kesaksian Michelle tadi, justru melalui sakitnya ini, jadi kenal Allah yang menciptakan langit dan bumi. Seperti yang saya alami, justru karena lewat apa yang terjadi dalam hidup saya, divonis kena rematik tulang, saya ini kasus ketiga di Indonesia tahun 1976. Pada waktu 1976, usia saya 13 tahun, saya divonis kasus ketiga di Indonesia. Jadi saya termasuk manusia langka di Indonesia, gitu ya. Jadi karena cuma ada 3 dulu ya tahun 76, kalau sekarang udah banyak, gitu. Jadi belajar untuk mengucap syukur. Setelah kita bisa melewati 1, 2, 3, 4 tadi, percayalah, yang kelima akan lahir dari hidup kita, yaitu apa? Ucapan syukur. Tapi kita tidak akan bisa mengucap syukur kalau yang pertama, kedua, ketiga, keempatnya itu tidak kita alami. Tapi kalau 1, 2, 3, 4-nya, 5 sikap itu, sikap pertama, sikap kedua, sikap tiga, sikap 4-nya kita alami, percayalah yang kelima pasti keluar dari hidup kita, yaitu apa? Ucapan syukur. Dan ucapan syukur itu powerful. Nah, ucapan syukur itu membuat hati Allah tuh senang. Kalau Allah sudah senang, jangan tanya, saudara. Kalau Jokowi senang aja dia bagi-bagi bonus, apalagi kalau Allah senang gitu ya. Kalau Allah senang, udah. Kita bagi Tuhan untuk menyembuhkan itu hanya dengan klik gini, sembuh bisa. Buat Tuhan tuh nggak ada susah-susahnya untuk menyembuhkan. Orang yang namanya Lazarus sudah mati 4 hari, rusak jantung, paru-paru semua, otak udah rusak semua. Hanya dalam waktu klik, Lazarus keluar, sembuh semua, langsung pulih. Langsung pulih. Jadi buat Tuhan, sebenarnya menyembuhkan kita itu so simple. So simple. Tapi yuk gunakan kesempatan ini justru untuk makin mengenal Tuhan. Nah, cara yang kelima adalah sikap mengucap syukur kepada Tuhan. Itulah Bapak Ibu, ingatlah bahwa peristiwa hanyalah sarana atau kesempatan supaya kita bisa melakukan firman Tuhan dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ini ayat penutupnya, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, ini kata kuncinya, Allah mendatangkan kebaikan, itu kan bagian Allah. Tapi Allah mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi dia yang bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, mereka yang mengasihi Dia itu bagian kita. Bagian kita. Bagian Allah mendatangkan kebaikan, bagian kita mengasihi Dia. Jadi bagaimana kita bisa melihat kebaikan Allah?
tingkatkan cinta kasih kita kepada Tuhan. Tingkatkan cinta kita kepada Tuhan. Makin kita cinta Tuhan, percayalah Allah akan mendatangkan kebaikan buat mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin, Bapak Ibu. Kalaupun hari ini kita mengalami peristiwa yang kelihatan, sebentar ya, kelihatan buruk, bukan berarti buruk. Amin. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Kalau ada yang sakit ya, yang sakit, taruh tangan kanannya di bagian yang sakit. Di bagian yang sakit. Taruh tangan kanan di bagian yang sakit. Tangan kirinya diarahkan ke layar. Tangan kiri diarahkan ke layar. Tangan kanan ditempelkan di bagian yang sakit. Bukan saya yang menyembuhkan, Tuhan yang menyembuhkan. Mari kita berdoa, karena kita percaya ada Tuhan. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan, kami sudah mendengar Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang baik. Rencanamu tidak pernah punya rencana yang buruk. Karena itu, pada sore hari ini hamba berdoa, melalui jaringan online ini, kuasa kesembuhan Engkau alirkan dalam nama Yesus. Mengalir kesembuhan, dan kami mau katakan, semua apapun penyakit, Engkau dengar, aku katakan keluar, tinggalkan tubuh daripada anak-anak Tuhan ini. Di dalam nama Yesus, semua penyakit kami perintahkan. I speak to you. Di dalam nama Yesus, keluar. Dan aku mau katakan, tubuh yang sudah ditebus oleh darah Yesus, jadilah sembuh di dalam nama Yesus. Jadi sembuh di dalam nama Yesus. Jadilah sembuh di dalam nama Yesus. Karena oleh bilur-bilur Yesus, sudah disembuhkan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat mereka yang dalam keadaan yang sedang putus asa, dalam keadaan yang sedang kecewa, dalam keadaan yang sedang kehilangan semangat. Bangkitkan semangat yang baru di dalam Tuhan. Bangkitkan kekuatan yang baru. Dan biarlah kekuatan daripada Tuhan Engkau turunkan. Dan setiap kami, setiap anak-anak-Mu boleh mengenal Engkau dengan benar, mengenal Engkau dengan luar biasa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan doa kami. Haleluya. Percaya Kau Tuhan sanggup, ku percaya Kau Tuhan mampu lakukan segala perkara dalam hidupku. Ku percaya Kau Tuhan mampu lakukan segala perkara dalam hidupku. Ku percaya penuh. Thank you.